Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan dari kelas 11 MIP 3. Kali ini saya akan mendeskripsikan tokoh pahlawan asal Depok yaitu Margonda. Margonda lahir di Bogor, Jawa Barat, meninggal dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata pada 16 November 1945. Adalah salah seorang pejuang kemerdekaan, namanya diabadikan sebagai nama jalan utama di kota Depok. Margonda lahir dan besar di Bogor. Ia dan keluarganya tinggal di Jalan Ardio, Bogor. Waktu masih sekolah, Margonda terkenal sebagai atlet berprestasi. Nama aslinya adalah Margana. Dia menikah dengan keponakan MS Mintareja yang pernah menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Presiden Soeharto sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Margonda adalah nama seorang pemuda yang belajar sebagai analis kimia dari Balai Penyelidikan Kimia Bogor. Lembaga ini dulunya bernama Analisten Kursus, didirikan sejak permulaan Perang Dunia Pertama oleh Indonesisch Chemisch Vereniging milik Belanda. Memasuki paruh pertama tahun 1940-an, Margonda mengikuti pelatihan penerbang cadangan di Luchtvaartafdeling atau Departemen Penerbangan Belanda. Namun tidak berlangsung lama karena 5 Maret 1942 Belanda menyerah kalah dan bumi Nusantara beralih kekuasaannya ke Jepang. Saat Jepang takluk dengan bom atom Amerika di Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945, Margonda ikut aktif dengan gerakan kepemudaan yang membentuk laskar-laskar. Margonda bersama tokoh-tokoh pemuda lokal di wilayah Bogor dan Depok mendirikan Angkatan Muda Republik Indonesia atau AMRI yang bermarkas di Jalan Merdeka Bogor. Umur AMRI di bawah pimpinan Margonda relatif singkat. Mereka pecah dan anggotanya bergabung dengan BKR, Pesindo, KRISS, KRIS, dan kelompok kecil sejenis lainnya. Ketika gugur di Kalibata bersama rekannya Sutomo, jenazahnya dibawa ke Bogor, tempat kelahirannya. Keduanya dimakamkan di depan stasiun Bogor. Makam keduanya kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Dredet Bogor. Peristiwa terjadinya Gedoran Depok tak lepas dari sejarah awal berdirinya Depok oleh Cornelis Chastain tahun 1657 sampai 1714, saudagar VOC generasi awal yang memerdekakan orang Depok. Sejak itulah Cornelis Chastain menjadi tuan tanah yang kemudian menjadikan Depok memiliki pemerintahan sendiri, lepas dari pengaruh dan campur tangan dari luar. Cornelis Chastain mewariskan seluruh tanahnya kepada 12 marga budaknya yang berasal dari berbagai suku Indonesia dan memerdekakan mereka. Meski bermuka pribumi dan berkulit coklat, 12 marga dan keturunan mereka bergaya hidup seperti orang Eropa. Buah didikan sang tuan mereka inilah yang disebut sebagai Belanda Depok. Sejarah juga menyebut Depok sudah lebih dulu merdeka sejak 28 Juni 1714. Mereka punya tatanan pemerintahan sendiri, yakni Gemeentebestur Depok yang bercorak republik. Pimpinannya seorang presiden yang dipilih 3 tahun sekali melalui pemilu. Daerah otonomi Chastelin ini dikenal dengan sebutan Het Gemeentebestur van het Particuliere Land Depok. Dan ternyata pemerintah Belanda di Batavia menyetujui pemerintahan Chastelin ini dan menjadikannya sebagai kepala negara Depok yang pertama. Mereka enggan bergabung dengan republik baru bernama Indonesia, mengingat mereka sudah merdeka dan sudah punya presiden sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta. Karena Depok tidak mengakui proklamasi kemerdekaan, akibatnya wilayah Depok diserbu para pejuang kemerdekaan. Depok dikepung dari seluruh penjuru mata angin. Orang Depok dipaksa mengibarkan bendera merah putih dan teriak merdeka. Siapapun yang membangkang kena hantam, tak sedikit pun korban berjatuhan. Huru-hara yang meletus pada 11 Oktober 1945 itu dikenal dengan peristiwa Gedoran Depok untuk merebut Depok dari penjajah oleh para pejuang kemerdekaan. Namun tak berlangsung lama, Nica kembali menguasai Depok. Pasukan Nica yang datang membonceng sekutu menyerbu Depok untuk membebaskan orang Depok yang ditawan TKR. Pejuang berhasil dipukul mundur. Tawanan wanita dan anak-anak Depok dibebaskan, dibawa ke kamp pengungsian di Kedung Halang, Bogor.
Semenjak itu kantor Gemeente Bestur yang tadinya dijadikan markas TKR berubah menjadi markas Nica. Memasuki bulan November, para pejuang yang tercerai-berai kembali menjalin koordinasi dan menyusun kekuatan. Mereka berencana merebut kembali Depok dari tangan Nica. Para pejuang bersepakat menyerbu Depok tanggal 16 November 1945. Sandi perangnya saat itu serangan kilat. Pada saat itulah Margonda berencana kembali merebut Depok bersama para pejuang lain. Di antara ratusan pejuang yang gugur hari itu, terdapat Margonda pemimpin AMRI. Margonda gugur 16 November 1945 di Kalibata. Bukan Kalibata Jakarta, tapi Kalibata Depok. Daerah bersungai di kawasan Pancoran Mas, Depok, dan bermuara di Kali Ciliwung. Itu menjadi saksi gugurnya Margonda. Peristiwa Gedoran Depok ini sering disebut sebagai revolusi sosial di pinggiran Jakarta. Melalui peristiwa inilah lahir tokoh-tokoh seperti Margonda, Letnan II, Toleh Iskandar, dan Mokhtar Sawangan. Nama pejuang itu kini diabadikan sebagai nama jalan utama di kota Depok. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.